Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile pada chapter 8 yaitu Networking dan APA Talking to the Cloud. Asynchronous JavaScript Waiting for the Pizza. Di dunia pemrograman ada dua cara utama untuk mengeksekusi perintah, yaitu ada asinkronus, sinkron, dan asinkronus atau asinkron. Secara default, JavaScript adalah bahasa yang sinkron dengan single threaded, artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu, seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu. Jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrian akan mengular panjang dan semua orang akan marah. Dalam konteks aplikasi, ini disebut UE freeze atau aplikasi macet total saat sedang mengambil data dari server. Layar tidak bisa disentuh, animasi terhenti, dan pengguna mengira aplikasi rusak. Ini mengapa operasi yang memakan waktu lama seperti mengambil data dari internet atau networking harus dilakukan secara asinkron. Asinkronus JavaScript bekerja seperti memesan pizza di restoran. Kamu atau main thread datang ke kasir memesan pizza, mendapatkan nomor antrian atau promise, dan kemudian kamu bebas duduk, mengobrol, atau main HP sambil menunggu pizza itu dipanggang di dapur server. Kamu tidak berdiri mematung di depan kasir sampai pizza matang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor ATM-mu atau promise resolve dan mengantarkan pizza tersebut ke mejamu. Mekanisme da Mekanisme dapur terpisah ini memungkinkan aplikasi React Native untuk tetap responsif, melayani interaksi pengguna seperti scroll atau tab, sementara proses pengambilan data yang berat sedang berlangsung di latar belakang. Konsep teknis di balik dapur ini adalah event loop. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti network request ke sistem operasi atau browser APA, lalu melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tanpa menunggu. Ketika tugas berat itu selesai, hasilnya dimasukkan ke dalam antrian tugas atau task queue. Event loop terus-menerus memantau apakah main thread sudah kosong. Kalau ya, ambil tugas dari antrian dan jalankan. Inilah mengapa konsol log A diikuti set timeout dan konsol log B akan mencetak A lalu B. Lalu baru kemudian hasil set timeout. Meskipun waktunya 0 detik, pemahaman tentang urutan eksekusi ini sangat vital agar kamu tidak bingung kenapa variabel datamu masih kosong padahal kamu baru saja memanggil fungsi fetch. Dahulu, menangani proses asinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback, yang sering berujung pada callback hell, struktur kode menjorok ke kanan yang sangat dalam dan sulit dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia sekarang, tapi akan ada di masa depan. Promise mempunyai 3 status, ada pending, fulfilled, dan rejected. Ini jauh lebih rapi, tapi masih membutuhkan rantai dan coach yang kadang membingungkan logika alur program. Revolusi sesungguhnya terjadi dengan asinkronus, asing atau await yang membuat kode asinkron terlihat dan berperilaku seperti kode sinkron biasa dengan menambahkan kata kunci asing di depan fungsi di depan fungsi dan await di depan promise. Kita bisa menyuruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini. Sampai data selesai diambil, baru lanjut ke baris berikutnya. Kode menjadi linear, mudah dibaca dari atas ke bawah, dan penanganan error bisa menggunakan block try catch standar yang familiar. Const data itu sama dengan await fetch URL jauh lebih manusiawi daripada rantai dan direct native. Pola asing atau await ini adalah standar de facto yang akan kita gunakan di seluruh bab ini. Fetch versus Asios, the native versus the specialist. Ketika ini ingin melakukan panggilan HTTP, kita dihadapkan pada dua pilihan populer, yaitu menggunakan Fetch API bawaan atau menginstal pustaka pihak ketiga seperti Asios. Fetch adalah standar web modern yang sudah tersedia langsung di lingkungan JavaScript React Native tanpa perlu instalasi apapun. Kelebihannya jelas, ringan, tidak menambah ukuran aplikasi atau file size, dan didukung secara native.
Untuk operasi get sederhana seperti mengambil daftar artikel berita, fetch sudah lebih dari cukup. Kamu tinggal memanggil fetch URL lalu parse hasilnya menjadi JSON dengan response.json. Kesederhanaan ini membuat fetch menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil atau tutorial pemurah. Namun, Fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama dalam penanganan error. Secara default, Fetch tidak menganggap respon error dari server seperti 404 not found atau 500 internal server error sebagai kegagalan atau reject. Fetch hanya gagal jika koneksi jaringan benar-benar terputus. Artinya, block catch, kamu tidak menangkap error 404, kamu harus mengecek promise response.ok secara manual di dalam block try dan melempar error sendiri jika statusnya bukan 200 atau 299. Ini menambah boilerplate kode yang harus ditulis berulang-ulang di setiap panggilan API. Di sisi lain, Axios adalah spesialis yang datang dengan baterai lengkap. Axios secara otomatis mengubah data respon menjadi JSON, jadi tidak perlu JSON lagi. Dan yang paling penting, ia otomatis melempar error throw jika status respon di luar jangkauan. Ini membuat alur penanganan error jauh lebih konsisten dan dapat diprediksi. Selain itu, Axios memiliki fitur interceptor yang memungkinkan kita untuk menyergap setiap request atau respon sebelum diproses oleh komponen. Fitur ini sangat berguna untuk menyuntikkan token autentikasi secara otomatis ke setiap hidden request atau menangani error token expire secara global dengan redirect user ke halaman login. Axios juga unggul dalam fitur-fitur canggih lainnya seperti timeout, membatalkan request jika server terlalu lama merespon, dan membatalkan request cancellation menggunakan Upwork Controller yang terintegrasi lebih rapi. Dalam aplikasi mobile di mana koneksi internet sering tidak stabil, kemampuan untuk mengatur timeout sangat krusial agar pengguna tidak terjebak dalam status loading abadi. Meskipun Axios menambah sedikit ukuran aplikasi sekitar beberapa kilobyte, fitur dan kemudahan pengguna developer experience yang ditawarkan seringkali sepadan dengan biayanya, terutama untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Jadi, mana yang harus dipilih jika kamu sedang membangun prototipe cepat atau aplikasi yang sangat sederhana dengan sedikit panggilan API? Gunakan Fetch, itu cepat, gratis, dan ada di sana. Namun, jika kamu membangun aplikasi serius yang membutuhkan manajemen autentikasi, penanganan error global yang kuat, dan dukungan timeout yang handal, Axios adalah investasi yang bijak. Dalam buku ini, kita akan mempelajari sintang keduanya agar kamu lebih fleksibel, tetapi untuk proyek akhir yang kompleks, kita akan merekomendasikan Axios demi arsitektur yang lebih solid. Pahami alatmu dan gunakan yang paling tepat untuk pekerjaan tersebut. Side effect, use effect, the synchronization portal. Komponen React pada dasarnya adalah fungsi murni yang tugas utamanya adalah mengubah data menjadi tampilan UI. Namun, mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut side effect atau efek samping karena ia berinteraksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus render React. Kita tidak boleh menaruh kode fetch langsung di dalam tubuh komponen utama karena itu akan memicu request berulang kali setiap 5 milidetik saat komponen dirender ulang. Untuk menangani operasi berbahaya ini dengan aman, React menyediakan hook unsur bernama useEffect. Nah, useEffect itu bertindak sebagai portal yang memungkinkan kita menyinkronkan komponen kita dengan sistem eksternal seperti API server. Hook ini menambah dua argumen, sebuah fungsi efek tempat kita menaruh kode fetch dan sebuah array dependency. Array dependency ini adalah kunci sakti yang memberitahu React kapan efek tersebut harus dijalankan. Jika kita memberikan array kosong, itu berarti jalankan efek ini hanya satu kali saat komponen pertama kali muncul atau di mount. Ini adalah pola standar untuk mengambil data awal halaman, mirip dengan komponen di mount direct klasik zaman dulu. Namun, array dependency sering menjadi sebuah bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinite loop. Jika kamu lupa menyertakan array dependency,
Efek akan dijalankan setiap kali komponen dirender dan karena biasanya setelah fetch data kita memanggil set states, state berubah, memicu render ulang, memicu efek lagi, fetch lagi, set state lagi, render ulang lagi, dan seterusnya sampai server mulai atau kuota API habis. Selalu pastikan kamu memberikan array dependensi dan isi array tersebut dengan variabel yang benar-benar memicu perubahan data. Misalnya, user ID. Jika kamu ingin mengambil data ulang saat ID user berubah. Tantangan lain dalam menggunakan use effect untuk data fetching adalah masalah rest condition. Bayangkan skenario ini. Pengguna mengklik tombol profil A, lalu dengan cepat mengklik profil B. Request untuk A dikirim, lalu request untuk B dikirim. Karena kondisi jaringan tidak menentu, bisa jadi respon untuk B datang duluan, baru kemudian respon A datang belakangan. Akibatnya, UI menambahkan profil B, tapi tiba-tiba ditimpa oleh dengan profil A yang terlambat. Sampai UI menampilkan profil B, tapi data profil A untuk mengatasi ini, kita perlu menggunakan fitur clean up function di use effect untuk membatalkan request sebelumnya kita komponen sudah berubah dan atau di unmount, memastikan hanya data dari request terakhir yang relevan yang ditampilkan. Selain itu, karena fungsi di dalam use effect tidak boleh berubah dari fungsi asing secara langsung, karena use effect mengharapkan return berupa fungsi clean up bukan promise. Kita harus menggunakan trik kecil, kita menerifikkan fungsi asing terpisah dari dalam use effect, lalu memanggilnya segera. Pola use effect to conspatch data sama dengan asing, fetch data, akan sering kamu lihat ada tulis. Meskipun terlihat agak bertele-tele, ini adalah cara React menjaga konsistensi perilaku hostnya. Kesimpulannya, use effect adalah jembatan vital antara UI yang sinkron dan data yang asinkron. Menggunakannya dengan benar membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang siklus hidup komponen yang referensi variabel. Jangan takut melakukan kesalahan di awal. Infinite loop adalah ritus peralihan bagi setiap developer. Yang penting adalah belajar mendiagnosisnya, cek tab network di debugger, dan memperbaikinya dengan mengatur dependensinya tepat ketika dikuasai. Use effect memberikan kekuatan untuk membuat aplikasi dinamis dan selalu terbarui. Server State Management antar 10 State Query. Saat aplikasi berkembang dari proyek latihan menjadi aplikasi nyata, kamu akan menjadi bawah. Menyimpan data server di dalam use state lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat yang unik. Ia disimpan di tempat yang jauh yang tidak kita kontrol. Ia butuh protokol asinkron untuk mengambil dan memperbaruinya. Dan yang paling penting, ia bisa menjadi kadaluarsa atau stale kapan saja jika orang lain mengubahnya di database. Mengelola status loading, error, caching, deduplication, dan background update secara manual menggunakan use effect dan use state akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat banyak dan rentan bug. Inilah yang disebut masalah server state, dan use state bukanlah alat yang tepat untuk ini. Solusi industri untuk masalah ini adalah 10 Stack Query sebelum dikenal sebagai React Query. Pustaka ini sering disebut sebagai The Missing Data Fetching Library for React. Filosofinya sederhana, pisahkan client state seperti status tema gelap atau terang, import form dengan server state, data user, daftar produk. Dan Stack Query mengambil alih tanggung jawab menyimpan caching, dan memperbarui data server sehingga kamu bisa menghapus hampir semua kode use effect fetching yang rumit dari komponenmu. Cukup panggil hook use query, berikan kunci unik misalnya users dan fungsi fetchernya, dan dia akan mengembalikan objek berisi data, is loading, is error, dan error secara otomatis. Salah satu fitur sihir dari 10 Stack Query adalah manajemen caching yang cerdas. Saat pengguna berpindah dari halaman A ke B lalu kembali ke A, 10 Stack Query akan menyajikan data dari chat memori secara instan tanpa loading sama sekali. Membuat aplikasi terasa secepat kilat. Di latar belakang, ia akan melakukan background prefetch untuk mengecek apa ada data baru di server. Jika ada, ia akan memperbarui UI secara diam-diam. Strategi still while
Revalidate ini memberikan pengalaman pengguna terbaik. Instan seperti aplikasi offline, tapi akurat seperti aplikasi online. Kamu tidak perlu pusing memikirkan kapan harus menyimpan data ke variabel global. Pustaka ini mengurusnya untukmu. Fitur lain yang sangat berguna untuk aplikasi mobile adalah Windows Focus Reflecting. Saat pengguna meninggalkan aplikasimu untuk membalas WhatsApp lalu kembali, dan StackQuery secara otomatis mendeteksi bahwa aplikasi menjadi aktif kembali dan memicu pengambilan data ulang, yang memastikan pengguna selalu melihat data terbaru tanpa harus menekan tombol refresh manual. Bayangkan aplikasi saham atau skor bola. Fitur ini memastikan harga atau skor selalu refresh, begitu pengguna melirik layar kembali. Semua kecerdasan ini didapat secara gratis hanya dengan konfigurasi default. Dan StackQuery juga menangani masalah deduplication dengan elegan. Jika kamu memiliki 3 komponen berbeda di layar yang sama, semuanya membutuhkan data profile user, dan StackQuery akan menyatukan ketiga permintaan tersebut menjadi satu request jaringan saja. Ia sangat menghemat bandwidth pengguna dan beban server. Tanpa pustaka ini, ketika komponen mungkin akan memicu 3 request terpisah yang membazir. Efisiensi jaringan adalah kunci performa aplikasi mobile, terutama di negara dengan koneksi internet yang mahal atau lambat. Mengadopsi StackQuery akan membutuhkan perubahan pola pikir. Kamu tidak lagi memerintahkan aplikasi untuk mengambil data fetch, melainkan mendeklarasikan kebutuhan data atau use query. Kamu menyerahkan kendali kapan data diambil kepada pustaka, namun hasilnya akhirnya adalah baris kode yang jauh lebih bersih, seringkali menghapus 30-50% kode delika fetching, dan aplikasi yang jauh lebih robust serta minim bug aneh. Untuk bab ini, kita akan mulai dengan use effect untuk memahami dasarnya, lalu segera berimigrasi ke StackQuery untuk melihat betapa drastis perbedaannya. Handling network status, the UX of uncertainty. Berbeda dengan aplikasi yang berjalan di server lokal, aplikasi mobile hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Koneksi bisa cepat 4G atau 5G, lambat edge dan atau mati total atau offline saat masuk live atau terowongan. Aplikasi yang baik bukan hanya yang bekerja saat kondisi sempurna, tapi yang gagal dengan anggun, fail gracefully, saat kondisi buruk. Oleh karena itu, menangani berbagai status jaringan seperti loading, error, empty, dan offline adalah bagian integral dari desain antarmuka, bukan sekadar renungan setelah codingan selesai. Status pertama adalah loading state. Hindari penampilan layar putih kosong atau blank screen saat data sedang diambil, karena pengguna akan mengira aplikasi macet. Solusi paling dasar adalah menempelkan indikator putar atau activity indicator, tetapi standar modern lebih menyukai skeleton loading. Skeleton adalah kerangka abu-abu yang berkedip halus menyerupai tata letak konten aslinya akan muncul, misalnya kotak-kotak untuk gambar dan garis-garis untuk teks. Ini memberikan persepsi bahwa aplikasi lebih cepat atau performance dan memberikan petunjuk visual tentang apa yang dilihat pengguna, mengurangi kejutan tata letak atau layer arsip saat data tiba-tiba muncul. Status kedua adalah error state. Jangan biarkan aplikasi crash atau diam saja saat request gagal. Tampilkan pesan informasi tapi manusiawi, seperti gagal membuat data, cek koneksi kamu ya, alih-alih error 500 network failure. Yang paling penting, selalu sediakan tombol retry, coba lagi. Kesalahan jaringan seringkali bersifat sementara, memberikan pengguna kontrol untuk mencoba lagi, memperdaya mereka, dan mengurangi frustasi. Komponen error boundaries direct bisa digunakan untuk menangkap error yang tidak terduga di level komponen dan menambahkan UI cadangan. Fallback UI agar seluruh aplikasi tidak mati total. Status ketiga adalah empty state atau kondisi data kosong. Seringkali developer lupa mendesain tampilan saat daftar data dan API ternyata kosong. Tampilan layar putih kosong bisa membingungkan, apa ini masih loading atau error atau memang tidak ada datanya. Desainlah ilustrasi menarik atau teks yang jelas seperti belum ada transaksi nih, yuk belanja dulu. Untuk transaksi kosong ini, empty state adalah peluang bagus untuk melakukan onboarding atau mendorong pengguna melakukan aksi tertentu, call to action, mengubah jalan buntu menjadi peluang interaksi. Terakhir adalah offline state. Proyek nanti memiliki pustaka
info yang memungkinkan kita mendeteksi status koneksi internet secara real time. Aplikasi yang hebat akan menampilkan indikator kecil seperti toast atau banner merah yang memberitahu kamu sedang offline dan mungkin menonaktifkan tombol-tombol yang butuh di interaksi server. Lebih canggih lagi, kita bisa menerapkan strategi offline first, dibahas lebih lanjut di bab selanjutnya, di mana aplikasi tetap bisa menampilkan data lama dari cache lokal meskipun tidak ada internet. Pengguna masih bisa membaca konten yang sudah dimuat sebelumnya, memberikan pengalaman yang seamless meskipun di dalam pesawat terbang. Mengelola kampus status ini membutuhkan disiplin. Setiap kali kamu membuat fitur baru yang mengambil data, tanyakan pada dirimu, apa yang tampil saat loading, apa yang tampil saat error, dan apa yang tampil saat kosong. Buatlah komponen reusable untuk loading, error, dan empty state agar konsisten di seluruh aplikasi. Ingat, pengalaman pengguna dibentuk bukan saat semua berjalan lancar, tapi saat ada masalah. Aplikasi yang bisa menangani ketidakpastian jaringan dengan tenang dan informatif akan memenangkan kepercayaan pengguna. Integrasi keislaman, the divine connection. Nah, untuk interaksinya pada bab ini, yang pertama itu ada AP request dan konsep doa. Dalam coding, kita mengirim request atau permintaan ke server dan menunggu respon jawaban. Kita bisa memaksa server menjawab seketika, kita harus menunggu await. Dalam Islam, ini adalah analogi dari doa, manusia adalah klien yang penuh keterbatasan dan Allah adalah server mahakarya Al-Ghani yang memegang segala data dan rezeki. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Sebagaimana Fetch API pasti mengembalikan status baik itu 200 OK, padding, atau error. Allah pasti menjawab doa kita, jawabannya bisa berupa pengabulan instan seperti 200 OK, penundaan karena ada waktu yang lebih tepat atau loading atau padding, atau diganti dengan yang lebih baik karena permintaan kita sebenarnya buruk bagi kita, redirection. Yang kedua, ada asinkronus dan hakikat tawakal. Kita belajar bahwa JavaScript bersifat asinkronus, kita melakukan usaha memanggil fungsi, lalu membiarkan proses itu berjalan di latar belakang tanpa membekukan blocking aplikasi, sambil mempercayakan hasilnya pada promise. Ini adalah cerminan tawakal. Seorang muslim wajib berikhtiar mengirim request usaha terbaik, namun setelah usaha dilakukan, ia harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Jangan biarkan hidupmu freeze atau macet hanya karena menunggu hasil yang belum pasti. Teruslah beraktivitas sambil menunggu ketetapan Allah yang datang. Sifat non-blocking dalam coding adalah bentuk digital dari keikhlasan menunggu takdir. Ketiga itu ada error handling dan husnuzon, berprasangka baik. Terkadang API mengembalikan error 500 atau server error atau networking error. Aplikasi yang baik tidak akan crash atau marah-marah, melainkan menangani error tersebut dengan elegan. Grace perlu handling dan mencoba lagi nanti atau retry. Sikap ini mengajar kita untuk tetap husnuzon saat menghadapi kegagalan ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau musibah datang. Error response, kita tidak boleh putus asa atau crash. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Seorang developer muslim memandang error bukan sebagai kegagalan akhir, melainkan sebagai informasi untuk memperbaiki diri atau debugging atau tanda untuk mencoba jalan lain yang diridhoi Allah. Selalu sediakan blockage dalam coding dan dalam hati agar iman kita tidak unhandled exception. Berikut adalah rangkumannya. 1. Asinkronus JavaScript. Jangan bekukan kasir. JavaScript secara default bekerja satu single thread. Antifreeze, operasi jaringan wajib dilakukan secara asinkronus di latar belakang agar UI tidak macet atau freeze saat menunggu data. Kedua, ada asynchron atau await. Standar modern membuat kode asinkron terbaca rapi seperti kode biasa, menggantikan rantai den dan yang membingungkan. 2.
versus Asus, bawaan versus spesialis, dua alat utama untuk menangani API. Fetch API ringan, gratis, dan bawaan native, cocok untuk aplikasi sederhana, tapi penanganan errornya manual. 404 dianggap sukses. Asus, pustaka baterai lengkap, otomatis mengubah JSON, menangani error status, dan mempunyai fitur interceptor, jagat request, dan serta timeout. Uh, Pilihan terbaik untuk aplikasi skala produksi. Ketiga itu ada use effect, portal sinkronisasi, tempat aman untuk melakukan side effect pengambilan data. Dependency array, kunci sakti untuk menjaga infinite loop tanpa array ini. Aplikasi akan memanggil API terus-menerus sampai server meledak. REST condition, hati-hati request yang balapan, pastikan data yang tampil adalah cari request terakhir yang relevan. Keempat ada server state management atau 10 stack query, tinggalkan use state plus use effect manual untuk data server yang kompleks. Client versus server state, pisahkan data UI, tema, form dengan data server. 10 stack query adalah the missing library yang mengurus caching, background, fetch, update diam-diam, dan deduplication menjaga request ganda secara otomatis. Aplikasi terasa instan karena membaca cache dulu. 5. Handling network status atau UX, ketidakpastian aplikasi mobile hidup di jaringan yang tidak stabil. 4. Status wajib yang jangan biarkan layar putih, desain tampil khusus untuk loading, skeleton, error, tombol reality, empty, ilustrasi kosong, dan offline. File gracefully, aplikasi yang baik bukan tidak pernah error, tapi yang menangani error dengan sopan dan informatif. Nah, sekian membaca buku pemrograman mobile chapter 8. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.